Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manfaat, kelebihan, dan kekurangan blended learning. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasan materi ini bersama-sama. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian blended learning. Yang kedua, manfaat blended learning. Yang ketiga, kelebihan blended learning. Dan yang keempat, kekurangan blended learning. Pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri atas dua kata, yaitu blended dan learning. Menurut Oxford Dictionary tahun 1995, blend berarti mencampurkan yang baik sehingga orang tidak bisa melihat bagian secara terpisah. Sedangkan learning memiliki suatu pengetahuan yang diperoleh dengan belajar. Demikian, blended learning mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Pembahasan selanjutnya masih dengan pengertian blended learning. Blended learning juga merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pengajaran dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga merupakan sebuah kombinasi pengajaran langsung secara face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Terdapat 4 manfaat blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, penyampaian materi lebih interaktif. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, menghemat biaya dan waktu. Manfaat blended learning yang pertama yaitu lebih fleksibel. Guru dan siswa dapat membuat kesepakatan porsi pembelajaran online, mandiri, dan tatap muka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Lama dan waktu pembelajaran juga tidak mengikat, sehingga guru dan siswa dapat membuat kesepakatan pembelajaran sinkron. Dilakukan dan aplikasi atau media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran sinkron maupun asinkron. Manfaat blended learning yang kedua yaitu penyampaian materi lebih interaktif. Konsep blended learning memungkinkan guru menyampaikan materi pembelajaran yang disajikan melalui internet dan dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan interaktif agar lebih mendetail dan menarik perhatian siswa. Maka guru menjadi lebih kreatif karena dapat merancang media belajar yang bisa digunakan sesuai dengan cara belajar setiap siswanya. Contoh media interaktif yang dapat guru gunakan yaitu video interaktif, podcast, presentasi menggunakan PowerPoint, dan materi dalam format e-book. Manfaat blended learning yang ketiga yaitu lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, menggunakan metode blended learning ini, siswa dapat mengatur sendiri waktu dan tempat belajarnya. Setiap siswa memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda satu sama lain. Ada siswa yang nyaman belajar di pagi hari, sore hari, atau bahkan di malam hari sambil bersantai dan mendengarkan musik. Ada juga siswa yang lebih nyaman belajar di kamar sendiri, di warung kopi, atau bahkan di ruang kelas. Pembelajaran menggunakan metode blended learning ini dirancang dengan baik, tidak hanya dapat membantu siswa mencapai target pembelajaran, tetapi juga dapat membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan manfaat blended learning yang terakhir yaitu menghemat biaya dan waktu. Model pembelajaran blended learning ini memungkinkan guru dan siswa untuk lebih menghemat biaya dan waktu. Guru dapat menghemat penggunaan kertas karena dapat dilakukan secara paperless. Begitu pula dengan pembelajaran yang lain yang sebelumnya harus di-print atau difotokopi, kini tinggal diunggah filenya dan siswa dapat mengunduh di laptop atau HP-nya masing-masing. Selain manfaat yang ada di dalam blended learning juga memiliki beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, independent learning. Yang kedua, pemanfaatan majunya teknologi informasi. Yang ketiga, mengatasi permasalahan belajar terkait jarak dan waktu. Dan yang keempat, proses komunikasi secara kontinu. Kelebihan blended learning yang pertama yaitu independent learning. Dengan pembelajaran blended learning ini dapat memudahkan siswa untuk belajar secara leluasa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan materi secara mandiri. Selanjutnya, kelebihan blended learning yang kedua yaitu pemanfaatan majunya teknologi informasi. Blended learning dapat dimanfaatkan sebagai jembatan untuk menguasai serta mendalami teknologi informasi agar siswa mampu mengakses informasi dengan baik.
memanfaatkan teknologi yang canggih pada pembelajaran. Dengan begitu, siswa secara tidak langsung diajarkan mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang baik dan benar. Selanjutnya, kelebihan blended learning yang ketiga yaitu permasalahan belajar terkait jarak dan waktu. Dengan menggunakan blended learning ini, maka tidak akan ada lagi permasalahan belajar yang menyangkut dengan jarak dan waktu. Karena proses belajar mengajar menggunakan blended learning ini sangat memungkinkan untuk tetap dilaksanakan meski tidak berlangsung secara tatap muka di tempat yang sama pula. Siswa juga dapat melakukan diskusi dengan guru maupun siswa lainnya di luar jam tatap muka. Kelebihan blended learning yang terakhir yaitu proses komunikasi secara kontinu. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tidak hanya dapat dilakukan pada suatu waktu, tetapi proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan waktu yang banyak, sehingga lebih memberi kemudahan serta fleksibilitas terkait dengan waktu yang menyebabkan terjadinya komunikasi antar guru dan siswa, karena tidak sedikit siswa yang berani menyampaikan pendapat secara langsung. Dengan blended learning ini memberikan peluang besar kepada murid untuk menyampaikannya melalui media tertentu. Lalu, yang selanjutnya, ketika ada kelebihan pasti akan ada kekurangan. Maka kekurangan yang terdapat dalam blended learning ini yaitu yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, seperti komputer dan akses internet. Padahal dalam blended learning ini diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Yang keempat, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning, seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang kelima, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian sudah paham terkait penjelasan mengenai pengertian, manfaat, serta kelebihan dan kekurangan blended learning ini? Jika sudah paham, saya ikut senang. Cukup di sini dulu ya pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.